Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Hudawi Nustion, NPM 2408260268. Sini saya akan menjelaskan mind map saya ini yang telah saya rangkum itu dengan judul degradasi asam amino pada blog Basic Endocrine and Metabolism. Pertama, apa itu degradasi asam amino? Degradasi asam amino adalah proses pemecahan atau penguraian asam amino di dalam tubuh ketika asam amino tidak digunakan untuk sintesis protein, tetapi untuk menghasilkan energi, membentuk senyawa lain, atau dibuang karena berlebih. Hal ini terjadi misalnya saat tubuh dalam kondisi puasa, asupan protein tinggi, ada kerusakan jaringan, atau trauma dan infeksi berat, atau saat proses metabolisme normal di hati dan otot. Yang kedua, tahapan degradasi asam amino. Proses degradasi asam amino terdiri dari beberapa langkah penting. Yang pertama, transaminasi. Ini adalah langkah pertama di mana gugus amino dari asam amino dipindahkan ke senyawa lain. Biasanya ketoglutarat menghasilkan glutamat dan asam keto. Enzim yang terlibat disebut aminotransferase. Reaksi ini memerlukan vitamin B6 sebagai kofaktor. Deaminasi oksidatif. Selanjutnya glutamat akan kehilangan gugus aminonya melalui reaksi deaminasi oksidatif menghasilkan amonia dan ketoglutarat. Enzim utama itu glutamat dehidrogenase. Amonia ini sangat toksik dan harus segera diubah menjadi urea. Transportasi nitrogen amonia dari jaringan, terutama otot, tidak langsung dibawa ke hati, tetapi terlebih dahulu dikemas dalam bentuk senyawa non-toksik. Itu pertama glutamin dari berbagai jaringan dan alanin dari otot. Di hati, glutamin dan alanin akan diubah kembali menjadi amonia, masuk ke siklus urea. Dan siklus urea, amonia dan CO2 diubah menjadi urea di hati melalui siklus urea. Urea ini kemudian dibuang lewat ginjal melalui urin. Ini adalah mekanisme utama tubuh membuang nitrogen berlebih. 3. Hasilnya rangka karbon asam amino setelah gugus amino dilepas. Rangka karbon atau karbon skeleton dari asam amino masuk ke jalur tubuh ke jalur metabolisme lain, tergantung jenis asam aminonya. Yang pertama ada asam amino glukogenik, diubah menjadi pirufat, suksinil CoA, oksalosetat, dan ketoglutarat. Digunakan untuk gluconeogenesis, pembentukan glukosa atau saat puasa. Kedua ada asam amino ketogenik, diubah menjadi asetoasetat atau asetil CoA. Digunakan untuk ketogenesis, pembentukan badan keton. Campuran glukogenik atau ketogenik contohnya isoleusin, tirosin, tritopan, fenilalanin. Bisa masuk ke dua jalur sekaligus. Itu ada enzim dan kofaktor penting: aminotransferase, pemindahan gugus amino; glutamat dehidrogenase, membuang gugus amino dari glutamat; enzim siklus urea, karbamoil, aginase, dan lain-lain. Vitamin B6 sangat penting sebagai kofaktor transminasi. Biotin dan B12 terlibat dalam beberapa langkah lanjutan metabolisme. Dan kelima ada organ yang terlibat, itu hati, pusat utama metabolisme asam amino dan tempat siklus urea berlangsung. Adapun otot, terutama metabolisme asam amino rantai cabang, leusin, isoleusin, dan valin. Dan terakhir ada ginjal, tempat ekskresi urea yang terbentuk dari siklus urea. Yang terakhir, gangguan klinis terkait. Jika salah satu enzim dalam jalur degradasi rusak atau defisien, bisa terjadi penyakit metabolik. Yang pertama, fenilketonuria, gangguan metabolisme fenilalanin, bisa menyebabkan keterlambatan mental jika tidak diobati. Maple syrup urindiase, gangguan degradasi asam amino rantai cabang, urin berbau manis khas. Hiperamonemia, kelebihan amonia,
karena gangguan siklus urea menyebabkan muntah, gangguan kesadaran bahkan koma. Dan adapun kesimpulan dari mind map saya pada kali ini yaitu degradasi asam amino adalah proses penting untuk mengelola kelebihan protein, menghasilkan energi, mengatur keseimbangan nitrogen. Tubuh mencegah asam amino menjadi bagian nitrogen atau dibuang sebagai urea dan rangka karbon atau digunakan kembali untuk energi atau pembentukan glukosa atau badan keton. Itu penjelasan singkat dari degradasi asam amino. Adapun referensi yang saya ambil tuh yang pertama dari Devlin, Textbook of Biochemistry with Clinical Correlation, dan Hal Guiton, Textbook of Medical Physiology, Philadelphia Elsevier 2021. Pun Nelson Lenghinger, Principle of Biochemistry, New York 2021. Itu mind map yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.